Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, subscriber, netizen, Padepokan Gaul yang budiman, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Semoga semua diberi keberkahan, kewilujengan, keselamatan, dan diberi kepahaman atas tayangan-tayangan dari konten Padepokan Gaul. Alhamdulillah banyak netizen yang sering menyimak dan akhirnya diberi kepahaman. Dan alhamdulillah terima kasih yang dari Palembang yang mau silaturahim ke sini, yang dari Demak, yang dari Jombang, yang dari Jogja. Terima kasih, demikian adanya tempat kami. Dan Anda kalau ingin belajar sudah disalurkan ke majelis yang dekat dengan Anda, silakan diikuti. Nikmat yang Allah berikan, yang semula tadi pada sakit badannya, banyak pengaruh negatifnya, alhamdulillah banyak berkurang. Itu nikmat dari Allah, disyukuri. Sudah saya jelaskan tadi, baik oleh saya atau oleh Mas Titis, mudah-mudahan diberi kepahaman. Yang pada intinya kita ini manusia, itu ciptaan Allah, dan diberi tugas untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan itu pun juga perlu dengan cara yang benar. Seperti tadi ketika dimediasi membuat Anda sakit, ternyata itu golongan iblis yang justru datang, mereka masuk ke tubuh Anda. Itu juga karena amalan-amalan Anda sendiri, di mana ketika beramaliyah tujuannya bukan mengharap ridha Allah, tapi tujuannya nafsu, biar diberi rezeki lancar, biar diberi jabatan tinggi, biar macam-macam. Nah, ternyata yang datang adalah golongan iblis dan saatnya mengambil upah. Itu mudah menjadi pahaman. Dan ketika sudah bergabung dengan rekan kami yang sudah diberikan oleh Mas tadi, silakan diikuti arahannya sama amaliyahnya. Kita belajar hanya mengharap ridha Allah, itu aja. Pemirsa, ini saya pribadi masih ingin mencoba buat konten tentang pertempuran yang masih ada di Palestina, wabil khusus jalur Gaza. Saya mencari artikel atau narasi, ternyata konflik yang ada di Palestina, wabil khusus jalur Gaza, itu sudah lama terjadi. Dengan berbagai intrik, dengan berbagai macam cara, Israel ingin menguasai daripada Palestina dan ingin menduduki jalur Gaza. Itu ternyata sudah lama sekali dengan berbagai macam cara. Bahkan juga pernah heboh, pernah mencuat, ada keinginan Israel untuk menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota negara mereka. Kalau nggak salah 2 tahun lalu saya buat konten, dan itu pernah mencuat. Ternyata keusilan, kedoliman dari Israel ini tidak pernah berhenti. Selalu ada aja mereka alasan untuk menghancurkan Palestina dan ingin menguasai jalur Gaza. Silakan dicari berita-berita tentang apa yang sebagian ini, mungkin kurang lengkap atau mungkin ada salahnya, mohon dipahami. Kali ini saya tertarik ingin buat konten. Sekian lama dan berbagai macam cara dan intrik Israel ingin menguasai Palestina, ternyata belum pernah berhasil. Nah, di sini ingin saya tahu, dengan cara-cara Israel itu akan berhasilkah mereka untuk menguasai Palestina dan untuk menduduki jalur Gaza. Mudah-mudahan Allah mengizinkan dan ada makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita apakah Israel bisa menguasai daripada Palestina, wabil khusus jalur Gaza. Mohon doakan, mudah-mudahan ada diberi kelancaran dan pemirsa diberi kepahaman daripada inti konten yang saya sajikan ini.
Saya ingin bantuan Mas Ahmad. Mas Ahmad, saya pinjam raganya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan dengan izin beliau ada makhluk yang tahu untuk bercerita. Ya, diterima Mas Ahmad ya. Diterima, akhiri bentengi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbal Allah ya. Ya Allah. Ya Allah diberi bentengi ya Allah. Semua tutup. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dengan izin. Ya Allah. Saya ingin tahu ya Allah. Sekian lama konflik di Palestina oleh Israel itu ingin menguasai. Akankah Israel berhasil atau bisa menguasai daripada Palestina? Ya Allah, saya mohon dan jadirkan makhluk gaib yang tahu untuk bercerita berhasil atau tidak kira-kira Israel untuk menguasai Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya minta makhluk gaib yang tahu dengan apa yang maksud untuk bercerita. Akankah Israel berhasil menguasai Palestina? Yang diizinkan, saya mohon datang ke sini dan masuk ke tubuh mediator ini. Dengan keilmuan yang Anda punya, silakan penyusup atau menyerupai atau mengganggu langsung dibersihkan. Jadi yang masuk ke tubuhnya Mas Ahmad ini betul-betul Anda yang diizinkan. Saya mohon hadir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kalau bohong, salam kembali pada kamu sendiri. Sallallahu ala Muhammad. Dan keilmuan yang Anda punya tolong bersihkan dulu. Yang ikuti Yusuf silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis-iblis yang mencoba mengikuti sudah berhasil masuk dalam hati. Bersihkan semua. Jangan sampai tubuh ini, jasad ini dikuasai oleh iblis selain kamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dibersihkan ya Allah, langsung dibentengi sallallahu Muhammad. Nanti kalau ada yang mengganggu tolong langsung bersihkan diri langsung ya. Ya. Masuk ya? Nanti biar senjata saya. Siapkan aja langsung. Jangan sampai mengganggu atau menguasai jasad ini sehingga keterangannya salah-salah. Paham? Waalaikumsalam, selamat datang ke tempat saya. Mohon maaf, saya golongan apa? Saya dari golongan jin. Dari golongan jin. Punya nama? Punya. Siapa namanya? Nama saya Widodo. Berapa umurnya? 7.000 tahun. 7.000. Tak panggil Mbah ya. Silakan. Mbah Widodo. Bismillah. Tasugui Mbah sebelum banyak bicara Mbah ya. Silakan. Ya Allah, saya mohon ya Allah, makanan, minuman atau apa saja yang sesuai Mbah Widodo ini wujud nyata di depannya. Kun fayakun huwallah. Silakan Mbah, diminum dulu Mbah. Terima kasih. Aku juga mau ngopi Mbah. Saya mau izin menikmatinya. Silakan Mbah Widodo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas suguhannya. Iya semuanya. Dari segi namanya orang Nusantara ini Mbah Widodo. Benar sekali. Kalau begitu rokok. Kun fayakun sallallahu Muhammad. Sama-sama kita rokok Mbah Widodo. Ya, terima kasih. Silakan Mbah Widodo. 7.000 tahun berarti gagah sekali Mbah Widodo ya. Ya. Alhamdulillah. Merokok Mbah Widodo sama-sama Mbah Widodo yo. Ya, ini rokok berasal dari bumi Nusantara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf saya mengganggu, tapi ingat gaib banyak tipuan. Kalau ada bohong resikonya tahu sendiri kan? Ya. Karena dalam gaib termasuk apa yang kamu ceritakan pun juga harus yang benar sesuai dengan yang saya ingin tahu, yang diizinkan ya.
Mbah Widodo, saya mau tahu. Sampai tadi dari mana kok tiba-tiba masuk ke tubuh teman saya ini? Boleh cerita? Boleh. Hmm. Saya berasal dari wilayah selatan, di mana wilayah itu sebuah tempat yang saat ini sangat populer di kalangan manusia. Di mana tempat itu tempat yang sangat bersejarah, tempat yang sangat diketahui banyak dari kalangan manusia. Saya bertempat tinggal di situ. Saya sudah lama bertinggal di situ. Gak menyebutkan bentuknya apa? Gak boleh. Tidak usah. Kisi-kisinya- Nanti banyak manusia yang ingin mencari tahu. Kisi-kisinya bangunan besar itu. Betul. Oke, ya. Nah terus bagaimana? Aku ingin tahu soal Palestina. Kamu dari situ yang datang. Bisa cerita enggak? Boleh. Yo. Ya. Untuk soal dari negara Palestina yang saat ini berkonflik, alhamdulillah saya mendapatkan perintah dan tugas untuk membantu dari negara Palestina itu sendiri. Saya berasal dari bumi Nusantara dan saat ini saya bertugas di negara Palestina untuk membantu rakyat-rakyat Palestina dan juga pejuang-pejuang dari Palestina itu sendiri. Tugas saya di sana banyak, dari pasukan-pasukan saya dan juga teman-teman saya, membantu supaya musuh-musuh itu tidak bisa melihat daripada pejuang-pejuang mujahidin daripada negara Palestina itu sendiri, maupun teknologinya kami belokkan supaya mengarah dari dirinya sendiri. Gitu, alhamdulillah. Jadi termasuk kemarin yang di sana yang sempat dihadang iblis dari Dajjal itu. Ya, karena tidak terima bala bantuan, supaya dari iblis-iblis yang bertempat di sana itu rencananya sukses menguasai daripada negara Palestina itu sendiri. Ya. Sempat dihadang juga kemarin ya. Jadi sama-sama cerita yang udah saya buat konten undang ke sini kemarin itu. Kalau bisa masuk tubuhnya Mas ini tadi gimana ceritanya? Ya. Doa yang tersambung. Ada golongan malaikat yang mendatangi saya menyampaikan pesan, tugas-tugas kamu di negara Palestina. Suruh saya menyampaikan apa tugas-tugas di sana. Seperti itu. Oh gitu. Saya dengan senang hati diajak, didatangkan, dimasukkan ke dalam jasad manusia yang sudah dipersiapkan untuk menceritakan tugas-tugas saya. Gitu, alhamdulillah, terima kasih. Terus ini Mbak Widodo, Anda masuk keadaan assalamualaikum, itu pertanda sudah muslim. Bisakah Anda bercerita gimana keislaman Anda? Ya, keislaman saya sendiri sudah kurang lebih sekitar 11-12 tahun yang lalu, bersama dengan para penguasa-penguasa yang dikumpulkan menjadi satu. Saya alhamdulillah diizinkan ikut bersama penguasa yang saya ikuti, diislamkan, disempurnakan, dipadukan bagaimana cara ibadah dan tata cara yang benar, bukan seperti dahulu. Alhamdulillah. Ini Mbak, sebelum Mbak, kenapa teman saya tanya begini, kaku seperti ini kenapa? Kamu? Ya. Kamu seperti itu? Ya. Gagah? Tidak apa-apa. Jangan kaku Mbak. Ini aku takut nanti Mbak Widodo. Kubisnya panjang ya. Santai saja. Ya makanya itu. Tadi aku takut loh Mbak. Selalu aja sesuaikan tubuh ini energinya Mbak ya. Disesuaikan sama masnya ini kan. Namanya baru belajar. Maaf kalau kurang nyaman begitu ya. Banyak yang mengintip informasi. Ya. Bismillah ya Allah. Tutup semua sallallahu alaihi Muhammad. Yang menguping otomatis tuli, yang melihat buta sallallahu alaihi Muhammad. Gimana Mbak? Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, terima kasih. Oh, berarti keislaman sampean seperti itu, disempurnakan itu bersama-sama dengan beliau langsung. Ya. Oh, alhamdulillah saya diajak dengan penguasa utama saya. Oh, diajak. Ini di tempat bangunan besar itu sampai di yang sebelah mana? Lapisan paling berapa? Bisa cerita? Saya di depan. Oh. Di depan. Gapura utama. Oh, situ. Jadi mohon maaf mungkin juga saya pernah main ke sana. Saya tengok lah. Tapi masih hitam, jangan diolok. Ya disyukuri saja. Iya, disyukuri aja. Waktu rame-rame mau dianu, udah ikut amalia saya. Tapi udah sampai situ tugas saya. Oke. Terima kasih Mbak Widodo, saya kurang sopan. Ini Mbak Widodo.
Kalau kamu di tempat situ, berarti sebelumnya tuh bukan fasik, udah tauhid ya? Iya. Oh, jadi dulu udah tauhid. Dulu ibadahnya bukan seperti saat ini. Dulu kayak apa ibadahnya, Mbah? Dulu di sana bertempat di sebuah tempat dengan menyairkan lantunan-lantunan memuji kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus sekarang disempurnakan. Ini kalau boleh cerita. Kalau dulu yang ketika Mbah masih bertauhid, agama tauhid itu syariat siapa yang Anda amalkan waktu itu, Mbah? Boleh cerita? Ya, syariatnya sama, cuman berbeda dengan zaman yang diamalkan manusia utusan terakhir saat ini. Syariat dan hakikat dijadikan satu. Kalau yang dulu syariat Nabi siapa tuh yang kamu amalkan? Ya, boleh cerita enggak? tidak usah. Oh, enggak usah. Ya jelas sekarang ikut syariat Nabi Muhammad SAW gitu ya? Ya sholat, ya puasa, ya rukun Islam itu. Ya itu syariatnya seperti itu. Ya, gini Mbah Widodo, berarti kurang lebih hampir 2 bulan tugas di sana sampean ya? Ya sudah lama juga. Nanti alhamdulillah saya juga diizinkan tugas di sana panjang juga. Juga teman-teman saya nanti juga ada yang ikut ke sana membantu juga. Oh, tambahan pasukan lagi. Iya. Nah, ini bentuk tugas paling nyata yang paling viral di dunia manusia tadi Mbah mengatakan itu membelokkan senjata mereka sendiri, yang paling Mbah ingat sehingga sangat viral di dunia manusia, peristiwa apa itu, Mbah? Baru aja. Saya bertugas mengelabuhi mata-mata dari negara Israel, dari pasukan Yahudi. Matanya saya kaburkan melihat kawan menjadi musuh, saling tembak menembak. Setelah itu banyak yang dia frustasi, dia tidak ingin berperang lagi karena sangat sulit memenangkan peperangan seperti ini. Peperangan yang tidak pernah dilakukan sepanjang dia melakukan peperangan itu sendiri. Dia cuma agak heran kenapa perang bisa seperti ini. Banyak yang menyerang diri sendiri maupun banyak dari teknologi-teknologi yang tidak semestinya harus menghantam musuh, malah melawan dirinya sendiri, menghantam negaranya sendiri. Itu tugas saya, itu yang paling dominan di sana. Diminum dulu Mbak Widodo sama Mbak Widodo. Ya. Sampai santai juga. Oke. Tubuhnya teman saya jangan terlalu kaku Mbak, santai disesuaikan Mbak. Memang masih banyak kodam-kodam negatifnya ya kan? Ya. Ya pelan-pelan, namanya baru belajar. Ya dikeluarkan saja. Ya pelan-pelan, Mbak. Itu lemes nanti keluar langsung. Kan pelan-pelan sesuai dengan proses kan gitu. Aku juga banyak masih kan gitu. Ini Mbak Widodo. Jadi kejadian-kejadian yang menurut manusia itu aneh atau ajaib lah. Itu yang ada di Palestina itu salah satu ada perbuatan daripada tugas Mbak Widodo pasukannya gitu. Ya. Alhamdulillah. Memang banyak cerita situ. Pasukan di Israel banyak stres, banyak saling menembak antara teman sendiri, bahkan peralatannya itu ada menghantam mereka sendiri. Itu salah satu daripada perbuatan golongan panjenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari negara Palestina itu sendiri mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Atas kekejian, kedoliman daripada bangsa Yahudi yang dilakukan terus-menerus tanpa rasa belas kasihan kemanusiaan. Ya tadi terus ini Mbah, aku ingin tahu kenapa? Ya tidak apa-apa. Sambil minum ya Mbah ya. Aku ingin tahu mengenai pergolakan di Palestina itu kan bukan kali ini saja, udah lama ternyata. Ya. Nah, di mana golongan Israel itu ingin menguasai daripada Palestina jalur Gaza, dari berbagai macam cara, trik, macam-macam mereka gunakan. Tipu daya mereka luar biasa, propaganda. Tapi sampai sekarang, walaupun dengan kekuatan mereka yang sangat besar, senjata mereka yang mutakhir, sampai sekarang belum berhasil. Yang ingin saya tahu, tadi aku mohon pada Allah, akankah berhasil Israel tuh bisa menguasai Palestina sepenuhnya? Nah itu ternyata Mbah Widodo yang kesini masuk telepon saya.
Saya ingin tahu. Bisakah Anda bercerita, Mbah? Ya, Silakan. negara Palestina itu sendiri negara yang dikasihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kekasih-kekasih Allah, banyak dari zaman dahulu pernah hidup di negara Palestina itu sendiri. Ya, di akhir zaman ini banyak yang ingin menguasai daripada negara Palestina sendiri. Segala cara dilakukan dari bangsa Yahudi yang didukung dari negara adidaya Amerika Serikat. Meskipun dari unsur politik, peperangan, kekejian untuk merampas daripada negara Palestina itu sendiri, sampai akhir zaman tidak akan sampai. Karena apa? Negara yang akan dijanjikan, negara yang aman, yaitu negara yang berdirinya Islam yang akan tersebar di seluruh dunia, akan terjadi khilafah Islam menjadi mercusuar dunia, berdirinya juga di Palestina sendiri. Ya benar. Dari awalnya nanti akan menyebar. Ini untuk tadi Mbak mengatakan mercusuar dunia itu dari sana awal pertama kali. Coba yang benar kalau ngomong. Apanya? Jadi apa tadi itu? Oh, untuk seluruh dunia maksudnya berdirinya Islam. Ya. Berdirinya Islam sepenuhnya. Tadi Mbah mengatakan Palestina itu negeri dikasih Allah karena tempat lahirnya para nabi dan rasul. Berbagai macam cara ya digunakan oleh Israel jauh tidak pernah berhasil begitu. Ya, dari negara Yahudi, negara Israel, dia juga mengklaim juga negara yang dijanjikan juga negara Palestina. Makanya dia merampok tanah-tanah yang di Palestina sampai kekuasaan negara Palestina habis dan hilang. Diakui. Setelah itu dia mengklaim dirinya sebagai negara yang sangat kuat. Tapi berhasil nggak saat mereka menguasai Palestina? Tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil. Karena pertolongan Allah akan selalu nantiasa melindungi dari negara Palestina. Gitu. Bersama dengan wali-wali Allah juga akan membantu. Gitu. Minum dulu, Mbak Widodo. Ada gangguan ngomong loh, Mbak Widodo? Banyak gangguan. Dari mana, Mbak? Dari musuh-musuh saya yang ada di negara Israel juga menghampiri saya di sini. Assalamualaikum. Masuk penutup tidak bisa masuk. Benteng baca sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersihkan. Bersihkan dulu, Mbak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah fresh lagi, insyaallah sehat. Ini disesuaikan, Mbak ya? Sesuaikan. Nah, terus ini Mbak Widodo, saya orang awam ini, ya. Kalau satu pertempuran kan kadang kita melihat segi nyatanya. Pada kenyataannya ini Palestina kan secara jumlah pasukan dia tidak banyak. Senjata yang mereka kuasai juga, maaf ini, teknologinya tidak begitu canggih, ya kan? Sedangkan musuh kelompok Israel yang didukung oleh negara-negara itu sangat canggih senjatanya dan pasukan jumlahnya banyak. Nah, ini kan tetap dalam dunia manusia kan mesti berpikir secara nyata, wah ini nggak mungkin bisa melawan daripada Israel. Kalau menurut sampean gimana begitu secara gaibnya? Ya. Pasukan-pasukan dari negara Palestina, mereka pahlawan yang sejati, mujahidin sejati. Allahu Akbar. Dia benar-benar berjuang atas kemerdekaan dari negara Palestina yang sudah dijajah terus-menerus, dirampas dari hak-hak dari negara Palestina, dan juga berjuang atas negara Islam, atas juga ridho Allah juga, ikhlas mati juga atas izin dan kehendak Allah juga. Iman dan Islam sudah melekat dalam hati. Dia memperjuangkan hak-hak daripada Palestina yang dirampok dengan secara paksa. Dengan peralatan seadanya, mujahidin di sana tetap tegar dan rela. Semua terjadi juga atas kehendak Allah. Dan juga atas pertolongan Allah juga. Alhamdulillah juga tidak mengalami kesulitan karena banyak daripada teman-teman yang sudah
satu kendaraan, satu Islam berpegang teguh, membantu menyokong supaya Palestina merdeka, supaya tidak dijajah lagi, hak-hak supaya kembali lagi daripada negara Palestina itu. Sebenarnya bangsa Yahudi sudah mempropagandakan banyak-banyak daripada negara Islam yang sekarang saat ini membantu Palestina. Itu atas dari ketidakterimaan, karena dari negaranya juga banyak didolimi, banyak yang mau dirampas. Makanya pos-pos semuanya didirikan untuk mengendalikan daripada poros-poros di dunia ini. Negara-negara kecil disatukan, ditaklukkan. Jadi begitu walaupun dengan senjata sederhana, tapi karena mereka betul-betul mujahid yang sejati, jadi sering dapat potong dari Allah gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Minum dulu Mbak Widodo sambil merokok. Ya. Nggih. Astagfirullah. Alhamdulillah. Merokok begitu, Nusantara kan bisa merokok biasa, tapi dari daerah sana. Enak ini rokoknya. Iya, enak. Rokok dari mana tuh begitu? Dari Nusantara. Nusantara, alhamdulillah. Dari Kudus kah? Gini. Oh, jadi walaupun dengan peralatan yang sedemikian apa adanya, tetap sanggup melawan daripada musuhnya karena pertolongan Allah gitu ya. Ya, bisa mengimbangi peralatan-peralatan yang sangat canggih. Kami juga alhamdulillah diizinkan membantu supaya kecanggihan-kecanggihan teknologi maupun dari pelajaran-pelajaran militer yang sudah canggih, sudah bisa strategi-strategi taktik-taktik musuh itu tidak berfungsi di sana. Oh gitu. Ya. Terus ini juga banyak berita yang menyebarkan dunia manusia ya. Ya tadi versi Mbak Widodo itu mereka saling ada yang stres, ada yang buta, ada yang sendiri, bagi nggak fungsi alatnya sehingga lemah lah di Israel. Tapi juga ada yang menyampaikan bahwa sekarang mereka tahap merajalela. Bagaimana bisa bercerita? Untuk merajalelanya hanya sebagian. Sebagian alhamdulillah dimenangkan daripada mujahidin. Allahu Akbar. Alhamdulillah dari Allah juga menurunkan bala daripada bangsa Yahudi. Balanya apa itu? Sebuah penyakit. Penyakit yang tidak bisa disembunyikan. Oh, udah nyata itu ya? Ya, saya juga menderita seperti virus. Ada kena diare, sakit perut, terus buta, gatal-gatal. Itu betul terjadi ya, Bang Dodo? Ya, itu atas azab dari Allah menurunkan kepada orang yang dolim, orang yang merampas hak-hak orang lain. Oh, gitu. Terus ini, kenapa? Ini saya ada juga berita yang sering dibunuh oleh Israel itu adalah kaum perempuan dan anak-anak kecil. Tapi kalau yang bersenjata mereka nggak berani istilahnya berhadapan bersenjata. Salah pejuang-pejuang itu. Tapi yang diburu ini adalah justru malah orang yang nggak bersenjata, malah anak dan kaum wanita. Kenapa itu jadi seperti itu yang dihabisin? Ya, itu juga salah satu strategi dari mereka. Untuk menumpas daripada warga Palestina itu sendiri. Warga-warga yang sipil, orang yang tidak bersalah, semuanya tidak pandang bulu, dibunuh semuanya. Kalau dibiarkan, sebenarnya dia juga membabi buta, tidak kenal mana yang bisa dibunuh. Dia menang, dia berpikiran seperti itu. Tidak peduli hak-hak daripada larangan-larangan perang, semuanya dihiraukan. Dia berani karena ada yang mendukung. Oh gitu. Jadi mereka nggak peduli aturan ya, karena merasa didukung oleh negara besar itu. Nah, terus ini Mbah, ini sedikit cerita. Bahkan dia Goib kan bisa melihat ya. Korban-korban peperangan yang terjadi di Palestina itu entah itu orang sipil, kaum wanita dan anak-anak, setelah mereka gugur wafat itu kemana rohnya Mbah? Ya. Untuk orang-orang yang berdiam diri di Palestina, orang-orang yang tidak tahu apa-apa, dia hanya memegang teguh iman kepada Allah. Dia juga pasrah kepada Allah. Alhamdulillah banyak rohnya
diangkat, berikan kedudukan di sisi Allah. Allahu Akbar. Tinggi. Langsung kalau boleh salah langsung kemana larinya mereka, Mbah? Karena gini, kalau manusia kan setelah meninggal kan ada yang ditahan di bumi, ada yang kayangan, ada yang langsung ke surga kan begitu. Saya pernah dengar cerita. Kalau yang gugur di Palestina ini kemana, Mbah? Kebanyakan, alhamdulillah langsung ditempatkan, janjikan pada Allah pada tempat surga. Masya Allah, Masya Allah. Surga langsung, tanpa proses. Tidak. Proses pengadilan macam-macam enggak? Alhamdulillah tidak ada pengadilan sama sekali. Langsung naik ke surga. Kebanyakan cuman ada beberapa saja. Oh, ya beberapa sih kayak apa maksudnya itu? Negara dia warga Palestina, tapi dia mendukung Israel. Oh ada. Ada tapi sedikit. Disiksa lah itu mesti. Ya. Tapi kalau kelompok Israel yang mati, tadinya kemana mereka rohnya? Ya, rohnya menjadi budak dari golongan iblis, disiksa terus menerus. Tempatnya ya ke neraka. Oh gitu, neraka. Terus ini berpengetahuan Mbak Widodo ya, itu Israel dan didukung oleh negara-negara besar, kok mereka ngotot ingin menguasai jalur Gaza, wabil khusus yang ada Masjid Aqsa itu, apa sih yang mereka cari sebenarnya itu? Ya, dari nenek moyangnya dulu juga dia mempunyai pedoman yang kuat untuk menguasai dari Palestina. Kamu juga di dalam pengetahuan itu ada sebuah buku. Di mana buku itu? Buku-buku yang bisa mempunyai keilmuan yang sangat dahsyat. Mempunyai keilmuan sihir tersambung. Cuman itu dibelokkan. Hanya saja bangsa-bangsa dari mereka itu tertipu. Jadi intinya mereka itu mau menguasai buku kitab itu kalau gitu ya. Ya menurut versi mereka kalau masih buku itu akan masuk ke ilmu dunia begitu. Ya. Terima kasih sama dengan yang lain keterangannya. Sampai mereka buta bunuh semua itu kan hanya bentuk dohirnya aja, intinya mencari buku itu gitu. Orang-orang di sana bangsa Yahudi membunuh daripada warga Palestina itu dia malah senang. Itu menunjukkan kemenangan bagi dirinya. Tuh ini, Mbah, pertegas lagi tolong. Berhasilkah Israel menguasai Palestina? Ya, tidak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Tidak akan pernah berhasil sampai kapanpun gitu ya. Alhamdulillah. Terus ini, dari kekuatan mereka minim, teman-teman di Palestina ini minim, jatuh juga minim, sehingga tapi mereka bisa melawan dari berpotensi besar itu atas pertolongan Allah gitu. Ya. Nah, ini Allah, tata cara Allah menolong itu dengan mengirimkan apa? Allah, coba ceritakan. Allah mengirimkan sebagian malaikat. Sebagian malaikat juga untuk membantu manusia ataupun meneguhkan keimanannya. Meneguhkan keimanannya untuk taat, dan semuanya terjadi juga atas kehendak Allah. Siap. Dan juga atas serangan-serangan, semuanya itu apabila diizinkan yaitu atas kehendak Allah juga. Itu atas pertolongan Allah yang sangat nyata. Dari bangsa Yahudi itu sendiri juga akan mengalami kehancuran juga, akan diburu juga daripada umat Muslim juga nanti. Oh gitu. Terus Allah selain bukan malaikat, golongan apalagi goib yang diberikan ke sana? Bercerita. Banyak juga. Contohnya? Dari golongan jin, dari golongan orang-orang yang pernah hidup dahulu juga ada. Terus ini yang lebih aneh lagi, Mbah tinggal di Nusantara, lo kok bisa tugas ke sana? Itu bagaimana ceritanya itu, Mbah? Ya, alhamdulillah dari beliau ada surat perintah, surat tugas atas daripada kedoliman yang sangat menindas kemanusiaan. Alhamdulillah kami diizinkan untuk membantu atas perintah beliau. Kami tunduk dan patuh, semangat dalam menjalankan tugas kami. Mbah mengatakan beliau siapa itu, Mbah? Beliau di alam gaib
dikenal dengan beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, penguasa di alam gaib. Itu puasa alam gaib. Nah, kalau puasa alam gaib menyuruh Mbah Widodo golongan jin siluman wajar di alam gaib ya kan. Nah, pastinya kan bentuk manusianya ada hidup. Nah, masa gaib membantu manusia nyata kan gitu. Bagaimana bisa menceritakan? Adakah bentuk manusianya yang biasa itu? Ya, manusianya ada. Beliau juga bisa berkomunikasi dengan golongan kami. Beliau juga bisa memerintah atas kehendak beliau, diperintahkan langsung oleh Allah. Oh, Akbar. Itu bentuk manusianya ada kalau begitu. Ada. Jadi masa kalau berjuang ikut bantu Palestina kalau begitu ya? Ya, Alhamdulillah. silakan, tidak salah. Oh gitu. Ini Mbah Dodo, sebelum kita berpisah, ya jelas alhamdulillah terima kasih keterangannya. Suatu hal, satu titik yang ingin saya tanyakan bahwa sampai kapanpun Israel tidak akan bisa menguasai Palestina begitu. Iya. Walaupun ada berbagai macam cara mereka gunakan, dengan cara tipu muslihat mereka gunakan akan pernah berhasil begitu. Iya, tidak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Oh gitu. Nih sebelum berpisah, adakah Mbah Dodo pesan buat kami di sini? Ya, pesan saya tetap istiqomah dan menjalankan perintah-perintah. Tetap semangat dalam berjuang. Tidak usah dihiraukan apapun cacian makian daripada orang-orang yang tidak menyukai. Dihiraukan saja. Siap, okay. Terima kasih. Terima kasih Dodo. Sebelum Anda kembali bertugas ke sana, siapkan dulu suguhan saya. Ya. Silakan, Mbah. Terima kasih atas jamuannya. Terima kasih. Sebelumnya tolong dibersihkan dulu jahe yang kau masukin ini, Mbah. Dari mana punya, Mbah? Ini dia ada yang mau keluar, dia tidak bisa. Kodamnya sendiri? Ya. Oke, nanti biar aku keluarkan. Silakan Mbah keluar bertugas. Terima kasih Kang Langsung Sopan. Ya. Dodo silakan. Salam buat rekan di sana yang berjuang. Insya Allah mudah-mudahan kami juga seperti itu sering mendoakan. Nyampe nggak kira Mbah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Monggo Mbah silakan, Mbah. Saya mau izin pamit. Siap. Senjata saya lupa tertinggal, silakan nanti. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya dibilang tadi sama Mbah Dodo yang mau kodamnya Mas Ahmad yang mau keluar sekarang bangkit. Wallah. Ya. Apa ini? Desel senengane. Ngomong. Saya golongan siluman. Golongan siluman. Bisa bercerita kenapa seperti itu Mas Ahmad ini? Bisa cerita? Bisa. Apa? Saya sejak kecil mengikuti daripada anak ini. Sejak kecil. Itu mau sendiri atau ada yang merintah? Ayo. Saya kodam leluhur. Sengaja saya ditugaskan untuk mendampingi. Mendampingi mengambil upah. Dampingi. Ya benar. Ada juga yang mengambil upah. Nah, kalau kamu? Saya hanya mendampingi saja. Mendampingi untuk apa? Ya supaya orang ini tidak terus-menerus mengamalkan amalan yang tidak sesuai. Saya cegat supaya tidak terus-menerus dilakukan. Cuman dari anak ini juga ngeyel juga. Menginginkan daripada amalan-amalan supaya dia sakti, dia kebal. Gitu ya, proses ya. Berarti kamu diperintah kalau begitu ya. Udah, sekarang saatnya keluar ya. Saya mau. Tugas kamu udah selesai kan? Secara ada nggak tugas lain dari leluhurnya Mas Ahmad ini sehingga kamu mendampingi dia? Selain membentengi tadi dari amal-amal yang nggak jelas. Mau menemukan siapa gitu? Ada. Apa? Ceritakan? Ya, saya juga ditugaskan supaya dia nanti belajar dengan benar, menyadarkan juga dengan benar, supaya dia melakukan segala sesuatu itu dengan benar, dengan tata yang benar, dengan bimbingan yang benar, guru yang benar juga. Oh gitu. Nah menurut kamu sekarang udah ketemu belum? Sudah. Udah ketemu, berarti tugasmu selesai sudah kan? Sudah. Nah kalau sudah selesai harus keluar ya? Saya sudah sebenarnya mau keluar daripada kemarin-kemarin. Kenapa?
Ah, saya tidak bisa kalau saya tidak disempurnakan. Iya, sudah. Sempurna oleh siapa? Sempurna saya bisa apa-apa. Ayo. Bisa. Ya nurut, ya bilang siapa? Ya teman-teman saya. Ya udah, kita sama-sama mohon pada Allah ya. Kumpulkan dulu temanmu saatnya keluar, kumpulkan semua. Sempurnakan semua nanti. Jadikan satu ya di jari-jari itu, yang bikin kaku itu, yang di mata, yang di kepala, kumpulkan semua. Ini jari-jari juga diculok kena maksiat. Maksudnya apa gini? Banyak. Belajar buku-buku. Siat sama cewek. Kan kamu yang ngajari. Bukan. Ya, Dah, ikuti aku semua ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah rabbi. Astaghfirullah rabbi. Min kulli dzambin wa atubu ilaih. Min kulli dzambin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. 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 Lafal Allah makin masuk, makin dalam, makin sejuk, makin damai, makin sejahtera, makin yakin, makin iman, makin taat. Kamu kalau bohong atau murtad otomatis meledak dari jahanam. Wallah. Syarat Islam masuk, amu ibu dari sang yang nur cahaya masuk semakun fayakun. Wallah. Sallallahu ala Muhammad. Jadi ganteng lagi sekarang. Lengkap ilmunya itu. Putuskan semua dari luhurnya, dari iblis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini jensan yang nurdayana yang mana. Semua yang masih tersambung itu teman-teman saya. Sahabat dengan iblis semuanya terputus dengan pusaka. Putus. Tapi bisa menyambung lagi. Putus total. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ganteng lagi sekarang. gagah sekali saya. Iya, kayak orangnya kan. Berapa umur kamu? 3.000 tahun. 3.000 tahun. Dulu kamu bantu mbahnya yang keberapa dari Mas ini? Jauh. Jalur bapak atau ibu? Bapak. Jalur bapak. Waktu itu kau bantu sebagai apa waktu itu? Saya membantu daripada kewibawaan. Orangnya kau bantu sebagai apa waktu itu? Enggak usah, ya. Kenapa enggak usah? Ya nanti banyak bisikan-bisikan. Oh gitu, pinter. Alhamdulillah. Ini canda aja. Beberapa perasaan dari macam-macam ya. Dan bisikan itu banyak sekali. Iyalah, makanya itu. Nafsu yang sudah muncul dalam hati dan pikiran. Pasti akan muncul tanduk. Oke, bukan tanduk. Sekarang lengkap senjatamu, lengkap perisaimu Allah. Semua jadi pasukan kamu nanti itu ya. Tapi sebelum keluar, kau masuk, aku mau tahu yang di jarinya itu kan maksiat tadi yang muncul bicara. Ya? Yang sudah muslim. Ya toh, ya udah muslim aja, enggak apa-apa. Ya kamu masuk tadi ya sudah dari jari yang kaku ini suruh ngomong. Ya masuk ini loh dikini. Ya, suruh masuk, kamu masuk suruh ngomong ya. Ya, saya mau izin. Masuk dulu kamu. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu apa? Jin. Jin dari mana? Dari anak ini. Ya di mana tinggal? Saya di jari-jari. Maksiat dulu saya tercipta daripada perbuatan anak ini. Maksudnya apa dulu? Megang apa? Megang cewek. Cewek berapa dipegang sudah dulu? Banyak. Nah, aku tadi begini. Saatnya keluar ya. Ya. Tobat ya juga ya. Kamu jin kan tugasnya apa juga? Ya, sama seperti manusia. Seperti manusia. Nanti ikutin ya tadi ya. Taat ya. Terima kasih. Itu kotor kamu dibuangin semua. Ya. Masih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jin sanginya nurjaya nirwana. Allah. Tunduk dalam jari-jari. Terikat semuanya. Sekarang. Yang ditinggali daripada yang kamu rusak dibersihkan.
Sudah. Ya. Sekarang kamu masuk, yang keluar biar tadi siluman tadi ya. Udah kamu masuk, yang tadi keluar bangkit lagi. Wallah. Alhamdulillah, terima kasih. Ternyata kalau manusia maksiat keluarnya jin fasik ya. Iya. Sama juga begitu. Kamu bersyukur ya. Bila dilakukan terus menerus ya. Nah, jadi iblis. Ya. Nah, kamu sekarang semua tinggal di kamu yang sana. Tahu kan kampungnya? Tahu. Nah, sana di kerajaan kamu. Wallah, shallallahu Muhammad. Bersyukur di sana ya. Tahu kan? Tahu. Nah, di sana keluar salam. Terima kasih. Yuk. Sudah menyempurnakan kami. Sama-sama. Saya mau izin pamit dengan kalian-kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Allah. Beli fresh. Enteng? Enteng? Ternyata. Pemirsa, demikian dialog kami di Makhluk Gaib yang ditugaskan untuk datang ke sini yang bercerita tentang Palestina. Ternyata sampai kapanpun Zionis Israel tidak akan pernah bisa menguasai Palestina. Kenapa demikian? Silakan disimak. Walaupun dengan peralatan perang yang ala kadarnya, yang teknologi mungkin jauh rendah bagi mereka, tapi berkah pertolongan Allah, pejuang-pejuang pastinya masih sanggup bertahan dan melawan daripada kedoliman Israel. Itu yang terjadi. Cuman perlu kita garis bawahi bahwa semua itu terjadi atas takdir dan kehendak Allah. Itu yang harus kita pahami. Jadi bukan karena kesaktian daripada orang-orang Palestina, bukan. Semua jadi digariskan. Dan ada apa di balik semua itu? Silakan disimak. Terima kasih pemirsa. Semua kejadian sudah ditakdirkan oleh Allah. Termasuk konten kali ini. Apabila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun semua makhluknya menolak. Di sini apabila ada kebenaran itu dari Allah datangnya, karena hakiki mutlak milik Allah, dan di sini banyak kesalahan dan kelemahan itu karena kebodohan yang kami di sini. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu.